وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Idza kana al-Islam qad hadda 'ala al-injabi 'ala an-nahwi alladhi taqaddama, apabila agama Islam mendorong penganutnya, mendorong pemeluknya agar mereka memiliki anak sebagaimana yang telah dibahas pada soal yang sebelumnya, fama hukmu mu'alajati 'adamil injabi baina az-zawjaini idza kana bil wasaili al-haditsah. Lantas apa hukumnya kalau pengobatan itu dilakukan pengobatan terhadap pasangan yang tidak punya anak dengan cara pengobatan yang modern? Jadi di sini ikhwah, Islam kan menganjurkan kita untuk punya anak, bahkan menganjurkan kita untuk memiliki anak banyak. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan, sering kita baca-baca, ya sering kita ingatkan, tidak ulang-ulang, tazawwajul walud fa inni mukatsirum bikum umam. Nikahlah dengan wanita yang wadud, subur, yang banyak anaknya, wadud, dan dia penyayang karena aku bangga dengan banyaknya umatku, kata Rasulullah. Ini adalah asas daripada rumah tangga Islam, punya anak banyak, subur, punya istri yang subur. Taib. Sekarang ya kan tidak semua rumah tangga yang memiliki kesuburan yang sama. Mungkin di sana ada yang belum punya anak, sudah berumah tangga 10 tahun belum juga Allah anugerahkan anak. Bahkan ada yang sudah sampai tua juga belum punya anak. Sekarang apa hukumnya? Jika mereka melakukan pengobatan dengan cara-cara yang modern, ya, dengan cara-cara yang modern. Jawabannya, la a'lamu khilafan bainal muslimin fi annahu yajuzu bal yandubu at-tadawi min maradil aqim aw adamul injabi kasairil amradi li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam tadawu ibadallah fa innallaha lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa ghairu da'in wahidin al-haramu. Jadi penulis yaitu Syekh namanya yaitu Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Ahmad Al-Isawi, ya, kitabnya saya ulangin, judulnya Ithafu Ulil Albab
bihuquqil atfal wa ahkamihi fi su'ali wal jawab. Ya, beliau mengatakan jawab bahwasanya aku tak melihat adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Artinya aku tak melihat adanya perbedaan pendapat, artinya semua ulama sepakat bahwasanya dibolehkan untuk mengobati orang yang mandul agar tidak mandul dengan cara pengobatan yang modern itu tidak terlarang. Itulah dia. Karena apa? Karena dasarnya yaitu keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawu ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Fa innallaha lam yada'an. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit illa wada'alahu dawa, kecuali Allah akan letakkan juga obatnya. Illa da'in wahid, kecuali satu penyakit aja, apa itu? Al-haram, yaitu pikun. Jadi apapun penyakitnya yang ada kita jumpai di muka bumi ini, sebenarnya itu ada obatnya. Ya. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Jadi sebenarnya ikhwah, ya sebenarnya semua penyakit itu ada obatnya, termasuk penyakit-penyakit yang mutakhir seperti flu babi, flu burung, kemudian AIDS, HIV misalnya, termasuk yang terakhir ini itu COVID-19. Ini sebenarnya kan penyakit. Dan penyakit ini ada obatnya. Sebenarnya ada obatnya. Inilah sedang dicari-cari. Ada yang ketemu, ada yang belum ketemu. Ya tinggal dicari saja sebenarnya. Intinya innallaha la yada'an illa wada'alahu dawa. Allah tidak meletakkan penyakit kecuali Allah letakkan juga obatnya. Bahwasanya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Tapi araf man araf wa jahila man jahil. Yang tahu-tahu, yang enggak. Itulah dia. Ya tinggal kita cari ini obatnya apa ya. Tinggal dicari, teliti. Namun prinsipnya adalah tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Berarti termasuk juga yang namanya mandul. Ya. Penyakit mandul, terganggu kesuburan. Ini termasuk sebuah penyakit. Apakah ada obatnya? Pasti ada obatnya. Tapi terkadang kita tahu, terkadang tidak. Itu masalahnya ikhwah. Ya. Jadi karena keumuman hadis tadawu ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba Allah, berarti kan diperintahkan. Dan mandul itu salah satu penyakit yang perlu untuk diobat. Ya, mau yang dengan cara herbal, yang tradisional, atau dengan cara yang modern, terserah. Ya, terserah. Tapi ada batasannya. Tetap dalam pengobatan itu, walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, tetap tetap persyaratan berlaku, syarat ya tetap berlaku. Itu dia, ketentuan dan syarat tetap berlaku, tidak boleh mutlak terserah mau bagaimanapun, enggak. Ada tetap ya ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan yang diletakkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ibadallah, tadawu wa la tadawu bil haram." Wahai hamba Allah, berobatlah, tapi ingat jangan berobat dengan cara yang haram. Dengan haram ini baik dia dengan benda yang haram untuk dikonsumsi maupun dengan cara yang diharamkan. Itu dia. Saya ulangi. Tadawu ya ibadallah wa la tadawu bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah, tapi jangan dengan cara yang haram. Artinya dengan cara yang diharamkan dan dengan benda yang diharamkan. Ya mungkin dengan obat yang diharamkan karena ada mengandung lemak babi misalnya. Atau berasal dari hewan-hewan yang diharamkan misalnya, maka nggak dibolehkan. Walaupun kata orang tidak ada obat lain selain obat ini, ya maka kita katakan tidak, ya tidak, karena Allah sudah katakan wala tadawu bil haram, jangan kalian berobat dengan yang haram. Allah juga Rasulullah SAW juga pernah bersabda, innallaha lam yaj'al shifaakum
fima harrama alaikum. Allah itu tidak pernah menjadikan kesembuhan kalian melalui apa yang Allah haramkan kepada kalian. Ya kalau Allah sudah haramkan misalnya babi, ya, maka apapun yang berasal dari babi itu karena dia haram, tidak akan Allah jadikan dari sana sesuatu yang bisa membuat kalian sembuh. Ya kalaupun sembuh akan muncul dampak-dampak negatif, efek negatif yang lainnya yang lebih parah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali itu pasti bermudarat. Apakah itu perbuatan, apakah itu ucapan, apakah mengkonsumsi satu hewan dan lain-lainnya. Kalau Allah sudah jelas mengharamkan itu pasti bermudarat. Demikian. Ya, jadi silahkan bagi yang belum punya anak silahkan berobat dengan cara yang modern. Ya sebagaimana nanti akan dibahas dengan cara yang modern silahkan. Tapi ingat tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku dengan batas-batas syar'i. Nanti akan kita bacakan apa saja batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Ya, supaya berobat itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian di sini penulis ikhwah, ya, beliau menyebutkan di antara yang perlu, ya, ini ada beliau menyebutkan sekilas, ya, di antara yang perlu untuk diperhatikan yaitu jangan sampai terjadi percampuran nasab, ya, percampuran nasab. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam untuk menjaga 5 hal. Di antaranya apa ikhwah? Yaitu untuk menjaga nasab. Supaya jelas nasab. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinahan. Bahkan bukan mengharamkan perzinahan saja. Semua perkara yang menuju kepada perzinahan di-cut oleh Allah. Dipotong oleh Allah. Tidak boleh. Ya, bukan hanya perzinahannya saja, tapi seluruh jalur yang mengarah ke sana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat berbunyi wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Karena umumnya orang yang sudah mendekati zina, dia jatuh pada perzinahan. Ya, dia jatuh pada perzinahan. Makanya ini sebagai tindakan preventif dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi dengan diharamkannya berzina berarti itu agar jelas nasab seseorang siapa. Ya. Kalau dahulu para pelacur itu mereka melayani para laki-laki, kemudian kalau dia hamil dia tinggal tunjuk ini ayahnya si fulan, begitu. Begitu saja ikhwah. Entah iya atau enggak itu ayahnya si fulan. Begitulah di akhirnya kan enggak jelas ini ayahnya siapa. Makanya perzinahan itu kalau seandainya si perempuan hamil ini anak, ya, ini anak tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya karena belum halal. Itu ikhwafidin. Ini kalau dibolehkan misalnya maka akan terjadilah kekacauan dalam nasab. Akhirnya manusia itu nggak ada bedanya dengan hewan-hewan. Taib ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang ke-12